Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Kalbi dengan NIM 220903501146 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar dari akuntansi manajerial. Definisi akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah cabang akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian tujuan akuntansi manajerial yang pertama yaitu menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen, membantu dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan bisnis, serta menilai kinerja dan efisiensi organisasi. Kemudian fungsi akuntansi manajerial yang pertama itu perencanaan, menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam menyusun anggaran, proyeksi, dan strategi. Kemudian pengendalian, memantau kinerja dan membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan dari target pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang relevan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Yang keempat itu motivasi, memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian alat dan teknik akuntansi manajerial yang pertama analisis biaya. Ini melibatkan pemisahan biaya menjadi elemen-elemen terpisah untuk memahami dan mengelola pengeluaran bisnis dengan lebih efisien. Yang kedua itu budgeting. Proses perencanaan keuangan yang melibatkan penetapan target keuangan untuk masa depan serta alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas bisnis. Yang ketiga yaitu analisis varians, yaitu membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan untuk menentukan perbedaan atau varians dan mengidentifikasi penyebabnya. Yang keempat yaitu analisis break even, yaitu menghitung titik impas di mana pendapatan sama dengan biaya yang menunjukkan jumlah penjualan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Kelima yaitu analisis investasi, evaluasi proyek atau investasi potensial untuk menilai keuntungan yang diharapkan, risiko dan pengembalian modal. Yang keenam yaitu activity based costing atau ABC, metode perhitungan biaya yang mengidentifikasi aktivitas bisnis, menetapkan biaya kepada aktivitas tersebut dan kemudian menetapkan biaya tersebut kepada produk atau layanan secara lebih akurat. Yang terakhir yaitu balance scorecard, kerangka kerja manajemen yang mengukur kinerja organisasi berdasarkan 4 perspektif utama. Yang pertama itu keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Kemudian jenis-jenis informasi akuntansi manajerial. Yang pertama itu biaya, informasi tentang biaya produksi, penjualan, dan operasi lainnya. Yang kedua itu pendapatan, informasi tentang pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Kemudian laba, informasi tentang keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang terakhir itu kinerja, informasi tentang efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Selanjutnya itu perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Dari sisi tujuan utamanya, akuntansi manajerial itu tujuannya adalah memberikan informasi internal kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan, dan pengendalian bisnis. Sedangkan akuntansi keuangan tujuannya itu adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian dari sisi pengguna informasi, akuntansi manajerial, informasi yang dihasilkan digunakan oleh manajer internal seperti manajer departemen, direktur, dan eksekutif perusahaan. Kemudian akuntansi keuangan, informasi yang dihasilkan itu digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, analisis keuangan, pemberi pinjaman, dan otoritas pajak. Dari segi jangka waktu orientasi, akuntansi manajer itu lebih berorientasi pada jangka pendek dan menengah untuk membantu manajer membuat keputusan sehari-hari, sedangkan akuntansi keuangan itu lebih berorientasi pada jangka panjang dan memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, biasanya itu 1 tahun. Kemudian metode akuntansi manajerial ada 2, itu job order costing, menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan khusus. Yang kedua yaitu proses costing, menghitung biaya produksi untuk jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu periode. Yang terakhir yaitu contoh penerapan akuntansi manajerial, itu perusahaan manufaktur menggunakan akuntansi manajerial untuk
menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual produk. Kemudian perusahaan jasa menggunakan akuntansi manajerial untuk menganalisis profitabilitas dari berbagai layanan yang ditawarkan. Yang ketiga itu organisasi nirlaba menggunakan akuntansi manajerial untuk melacak pengeluaran dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.